Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, dimanapun anak-anak berada. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan penyakit COVID-19. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tentu Ibu harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai materi pertama dari semester 2 ini, yaitu tentang Teorema Pitagoras. Nah, pada bagian ini, kita akan belajar mengenai pengertian dari Teorema Pitagoras. Oleh karena itu, yuk anak-anak silahkan disimak videonya secara lengkap, dan jangan lupa silahkan catat hal-hal yang penting. Nah, adapun cakupan materi dari bab pertama ini, yaitu kita akan belajar mengenai pengertian dari Teorema Pitagoras. Kemudian kita juga akan belajar mengenai penerapan dari Teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita juga akan menghitung atau mengetahui bilangan-bilangan yang memenuhi Teorema Pitagoras yang tergabung dalam triple Pitagoras. Serta yang terakhir, kita akan belajar mengenai menentukan perbandingan sisi pada segitiga. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memahami materi prasyarat untuk memudahkan anak-anak dalam belajar mengenai Teorema Pitagoras. Adapun materi dari prasyarat pada Teorema Pitagoras adalah anak-anak sudah bisa menghitung bilangan kuadrat dan akar kuadrat. Misalkan, anak-anak diberikan sebuah persegi dengan panjang sisi 4 cm. Tentukan luas dari persegi di samping. Ayo, silahkan dihitung. Bagaimana? Sudah mendapatkannya? Ya, betul ya. Bahwa luas persegi di samping yaitu menggunakan rumus L sama dengan S kuadrat. Berarti luas sama dengan 4 cm dikuadratkan, maka itu sama dengan 4 cm dikalikan 4 cm, maka luas dari persegi di samping adalah 16 cm kuadrat. Oke, selanjutnya, misalkan anak-anak diberikan sebuah persegi dengan panjang sisi 6 cm. Tentukanlah luas persegi di samping. Jadi, luas persegi di samping itu sama dengan S kuadrat, berarti sama dengan 6 cm dikuadratkan, berarti sama dengan 6 cm dikalikan 6 cm itu sama dengan 36 cm kuadrat. Oke, yang berkaitan dengan luas persegi itu merupakan contoh dari anak-anak menghitung tentang bilangan kuadrat. Selanjutnya, apabila anak-anak diberikan sebuah persegi dengan luas sama dengan 121 cm persegi, tentukanlah panjang sisi dari persegi di samping. Oke, kita berangkat dari rumus L sama dengan S kuadrat. Jadi untuk menentukan panjang sisi dari persegi, itu kita gunakan rumus S sama dengan akar kuadrat dari L. Berarti S sama dengan akar kuadrat dari 121 cm persegi, maka panjang dari sisi persegi tersebut adalah 11 cm, sebab kebalikan dari akar kuadrat itu adalah bilangan kuadrat, karena 11 dikalikan 11 itu menghasilkan 121, sehingga akar dari 121 itu adalah 11. Baiklah, kita akan masuk dari materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari Teorema Pitagoras. Nah, anak-anak, yang perlu kita ketahui bahwa Teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku.
Misalkan anak-anak diberikan sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC, di mana segitiga siku-siku itu berpenyiku di titik sudut C. Segitiga siku-siku ini memiliki 3 buah sisi, di mana terdiri dari sisi tegak A. Nah, sisi BC ini kita beri lambang dia dengan A kecil karena sisi BC ini berada di hadapan sudut A. Selanjutnya, kita juga memiliki sisi tegak lainnya, yaitu kita beri lambang dia sisi tegak B, di mana sisi AC ini atau sisi B ini berada di hadapan sudut B. Serta yang terakhir, kalau misalkan sisi AB itu kan berada di hadapan sudut C, yaitu di hadapan sudut siku-siku. Maka sisi AB kita beri nama dia adalah sisi miring atau hipotenusa dan kita beri lambang C kecil karena sisi AB itu berada di hadapan sudut C. Dari segitiga siku-siku ini, apabila kita gambar 3 buah persegi yang memiliki panjang sisi yang sama dengan sisi-sisi segitiga ABC tersebut, maka kita akan memperoleh gambar seperti berikut ini. Nah, pada sisi AC itu panjang sisinya sama dengan panjang sisi pada persegi yang memiliki panjang sisi 3 satuan. Begitu juga dengan sisi BC itu merupakan panjang sisinya sama dengan panjang dari sisi pada persegi yang memiliki panjang 4 satuan, serta yang terakhir sisi AB sebagai sisi miring itu memiliki panjang sisi sama dengan panjang sisi pada persegi yang memiliki panjang 5 satuan. Nah, Pythagoras menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, jadi di sini coba anak-anak sebutkan lambang dari sisi miring di sini apa? Pada gambar? Ya, sisi miringnya adalah sisi C, kemudian sisi-sisi lainnya adalah sisi A dan sisi B. Sehingga berdasarkan dalil dari teorema Pythagoras ini, dinyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, dapat kita tuliskan dalam bentuk C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras. Nah, akibat dari teorema Pythagoras ini menyebabkan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat atau B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, satu hal yang anak-anak harus ketahui bahwa sisi miring pada segitiga siku-siku di mana sisi C ya, sisi C ini merupakan sisi terpanjang ya. Sisi miring ini merupakan sisi terpanjang dibandingkan dengan sisi-sisi lainnya. Dia merupakan sisi terpanjang. Nah, kalau misalkan teorema Pythagorasnya itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti C ini adalah sisi miring. Maka sudut yang mana yang besarnya 90 derajat? Ya, betul sekali ya. Yang merupakan sudut 90 derajat itu adalah sudut C. Karena sisi miringnya itu kita lambangkan dengan menggunakan huruf C kecil. Berarti C di mana di depan sudut C itu ada sisi miring C, itu besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kalau seandainya anak-anak menemukan rumus seperti ini, misalkan
B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Nah, yang manakah yang merupakan sisi miring? Ya, tepat sekali ya, bahwa sisi miringnya adalah sisi A. Mengapa? Kalau misalkan kalau kita ubah persamaan ini, maka dia menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, terlihat bahwa A ini merupakan sisi miring. Ya, A ini merupakan sisi miring, sehingga sudut yang mana yang besarnya 90 derajat? Ya, tepat sekali ya bahwa sudut A lah yang besarnya 90 derajat. Karena sudut A di depannya ada sisi miring A. Oke, kita akan masuk pada contoh soal. Nah, ini contoh soalnya Ibu ambil dari buku paket halaman 11 soal nomor 1. Anak-anak diberikan 3 buah gambar, tentukanlah berapa nilai X pada masing-masing gambar. Oke, untuk gambar yang pertama, itu X-nya ini merupakan sisi apa anak-anak? Apakah dia sisi miring atau sisi tegak? Ya, betul sekali ya. Untuk yang gambar pertama, ini merupakan sisi miring. Ya, dia merupakan sisi miring karena X-nya itu terletak di depan sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku. Kemudian, untuk gambar yang kedua, ini merupakan yang namanya sisi. Iya, dia merupakan sisi tegak karena dia tidak terletak di hadapan sudut siku-siku ya. Jadi X-nya ini kan di hadapan sudut ini ya, anak-anak ya, dia tidak merupakan sudut siku-siku. Nah, yang terakhir untuk gambar yang ketiga ini merupakan sisi. Ya, untuk gambar yang ketiga ini merupakan sisi tegak. Nah, oke, karena kita sudah menentukan masing-masing dari X itu apakah dia sisi miring atau dia merupakan sisi tegak, berarti kita bisa mencari nilai dari X-nya. Nah, yang pertama, karena kita mencari sisi miring, berarti kita gunakan rumus dari teorema Pythagoras, yaitu X kuadrat sama dengan, nah karena X-nya ini merupakan sisi miring, berarti dia merupakan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Berarti ini menjadi 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu berarti 12 dikalikan 12, berapa hasilnya? Iya, 144. Ditambah 15 kuadrat, berarti 15 dikalikan 15 hasilnya adalah 225. Maka X kuadrat sama dengan 144 ditambah 225 itu hasilnya adalah 369. Oke, sekarang kita cek apakah 369 itu merupakan bilangan kuadrat? Ayo, coba kita cek bersama-sama apakah ada bilangan ya, bilangan kuadrat dari 369 ya. Bilangan berapa di bilangan yang sama kita kalikan menghasilkan 369. Ternyata tidak ada ya Nana ya. Ternyata tidak ada. Nah, karena tidak ada berarti kita bisa menyederhanakan 369 ini dengan cara jadi untuk mencari X-nya ini kedua ruas kita akarkan, maka menghasilkan X sama dengan akar dari 369. Karena 369 ini bukanlah bilangan kuadrat, berarti 369 ini harus kita ubah dalam bentuk perkalian, di mana salah satu bilangannya itu merupakan bilangan kuadrat. Ya, kita menemukan bahwa ternyata 9 dikalikan 41. Nah, kenapa kita memilih ini? Karena
9 ini adalah bilangan kuadrat. Berarti akar dari 9 itu adalah kita keluarkan 9 dari bentuk akar, berarti menjadi 3. Kemudian 41 itu bukan bilangan kuadrat sehingga dia menjadi akar 41 ya. Jadi kita dapat nilai X-nya atau sisi miringnya itu adalah 3 akar 41. Oke, selanjutnya untuk gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini kan merupakan sisi tegak ya anak-anak ya. Dia merupakan sisi tegak. Berarti karena dia merupakan sisi tegak, berarti kita gunakan rumus yaitu X kuadrat sama dengan, karena X ini adalah sisi tegak berarti sama dengan kuadrat dari sisi miring, berarti sisi miringnya adalah 13. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Berarti menjadi X kuadrat sama dengan 13 kuadrat, berarti 13 dikalikan 13 itu adalah 169. Dikurangi 5 kuadrat itu adalah 25. Berarti X kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 itu hasilnya adalah 144. Lalu untuk mencari X berarti kedua ruas kita akarkan. Berarti akar dari 144. Jadi berapakah bilangan kalau dikuadratkan hasilnya 144? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 12. Oke, kita lanjut pada soal yang terakhir. Yaitu untuk gambar yang ketiga, kita akan mencari nilai dari X-nya ya, di mana X-nya ini merupakan sisi tegak. Di mana karena X-nya merupakan sisi tegak, berarti X kuadrat sama dengan sisi miringnya itu adalah 8, berarti 8 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu adalah 64, dikurangi 6 kuadrat 36. Berarti X kuadrat sama dengan 64 dikurangi 36 itu hasilnya adalah 28. Nah, selanjutnya kedua ruas kita akarkan berarti menjadi X sama dengan akar 28. Berarti X sama dengan akar 28 itu bukan merupakan bilangan kuadrat ya anak-anak ya. Berarti 28 itu harus kita ubah dalam bentuk perkalian yang salah satu bilangannya mengandung bilangan kuadrat, yaitu bilangan 4 ya. Jadi 28 itu berasal dari 4 kali 7, di mana 4 itu adalah bilangan kuadrat. Maka X sama dengan akar dari 4 itu berapa anak-anak? Iya, 2 ya. Berarti dia menjadi 2 akar 7. Gimana anak-anak? Mudah kan untuk mencari panjang dari salah satu sisi pada segitiga siku-siku kalau diketahui panjang dari dua sisi lainnya. Oke, kita lanjutkan kembali pada contoh soal, yaitu pada buku paket halaman 11 untuk soal nomor 3. Nah, anak-anak di sini diminta untuk menentukan nilai dari X-nya. Ayo coba silahkan diamati gambarnya. Nah, untuk memperoleh nilai X ini, apakah kita melihat dari bentuk bangun datar trapesium, persegi, atau segitiga siku-sikunya? Ya, tentu saja ya. Jadi, yang kita pandang itu adalah segitiga siku-sikunya ya, anak-anak ya. Yang kita pandang adalah segitiga siku-siku yang bagian ini. Oke. Nah, jadi segitiga siku-siku ini kita kan baru lihat bahwa ternyata dia yang kita ketahui panjang sisinya hanya baru satu ya, yang 20 cm ini. Nah, sekarang sisi ini berapa panjangnya anak-anak? Ya, panjangnya adalah 12 ya, 12 cm. Karena ini kan isi tanda seperti ini ya, isi tanda garis satu di sini ya. Berarti ini artinya sisi yang memiliki tanda yang sama berarti panjangnya juga sama. Berarti kita punya segitiga siku-siku seperti ini. Nah, dari segitiga siku-siku ini yang mana yang
merupakan sisi miring? Ya, tepat sekali ya. Yang merupakan sisi miring adalah sisi yang memiliki panjang 20 cm ya. Ini merupakan sisi miringnya. Sehingga X ini merupakan sisi tegak ya. Sehingga X ini merupakan sisi tegak. Untuk mencari X-nya itu kita gunakan rumus X kuadrat sama dengan kuadrat dari sisi miring dikurangi kuadrat dari sisi lainnya. Berarti X kuadrat sama dengan 20 dikuadratkan berapa anak-anak? Iya, 400 dikurangi 144. Berarti X kuadratnya sama dengan 400 dikurangi 144 menghasilkan 256 ya, 256. Lalu keduanya ya, kedua ruas kita akarkan. Ya, kedua ruas kita akarkan, maka menghasilkan akar dari 256 itu adalah 16. Ya, jadi kita memperoleh bahwa X-nya itu bernilai 16 cm. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Ibu mengenai pengertian dari teorema Pythagoras. Apabila ada hal-hal yang dinilai kurang, silahkan ditanyakan langsung melalui WA Group. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.